Halo, selamat malam sahabat keluarga semuanya. Wow, maaf ya, terlambat 30 menit untuk menyapa sahabat keluarga pada malam hari ini. Tapi semoga ini nggak bikin sahabat keluarga jadi ini nih, jadi bete ya. Karena kita hari ini mau ngebahas tentang hal-hal yang apa namanya sering dihadapi oleh para aku nggak mau bilang buruh korporat nih kan ini kan suka istilah yang sangat ini ya sering digunakan nih tapi oleh banyak para pekerja gitu. Waktu kita masih kuliah mungkin kita punya harapan dan cita-cita mau jadi apa sih, bahkan waktu masih kecil aja kita pernah mikir dong nanti kalau lulus SMA mau kuliah ngambil jurusan ini biar nanti bisa kerjanya sebagai ini gitu ya. Banyak harapan atau banyak cita-cita yang sudah kita pikirkan tuh dari jauh-jauh hari tentang mau berkarir seperti apa sih. Tapi pada bulan ini nih kita ngomongin tentang jenuh ya. Jadi salah satu kejenuhan yang banyak dihadapi oleh orang-orang adalah kejenuhan dalam dunia kerja. Kalau topik kita pada hari ini, malam hari ini temanya itu kerja keras berpeluh tapi hati penuh keluh. Aku jenuh. Ulala. Oh, ini ada yang komen kerja keras bagai kuda. Oh, ini kayak ini nih kayak apa namanya? Iklan ya. Kerja keras bagai kuda. Nah, ya banyak banget yang kayak gitu tuh. Banyak yang apalagi yang pada fresh graduate lagi pengen banget ngejar karir, akhirnya kerja kerasnya tuh bener-bener digeber banget ya, kalau bisa lembur-lembur gitu ya, sampai akhirnya juga kehidupan sosial bahkan juga keluarga kadang-kadang jadi jarang ditemui gitu ya. Nah, ada banyak harapan atau cita-cita yang kita sudah pikirkan dari jauh hari dan lulus kuliah ternyata memang dapat pekerjaan yang kita harapkan itu berawal dengan happy, tapi kok lama-lama jadinya jenuh ya, tapi kok lama-lama malah bikin jadi bete ya, bangun pagi-pagi rasanya udah kayak, aduh harus banget ya berangkat lagi ke kantor, ih males banget deh gitu. Nah, untuk bahas tentang hal ini kita mau undang Pak Endi Darmawan untuk sharing sama juga tanya-tanya sama Pak Endi. Pak Endi udah berapa kali pindah kerja sih? Nah, sahabat keluarga juga boleh dong komen di bawah. Sahabat keluarga sendiri udah berapa tahun bekerja? Terus udah berapa kali ganti kerja? Gak usah berapa tahun bekerja deh, tapi udah berapa kali ganti kerja sih gitu. Hai Pak Endi. Halo, selamat malam, Alan. Selamat malam, sahabat keluarga. Malam, sorry ya, aku ini telat banget nih, setengah jam. Ya biasa lah Gak ya, apa-apa. jalanan planet Bekasi. Betul sekali. Nah, Pak Endi, kita malam ini mau Hmm, ngobrol tentang apa namanya salah satu kejenuhan yang sering banget dihadapi oleh manusia-manusia Indonesia, yaitu betul, jenuh betul, dalam betul. bekerja, jenuh dalam apa ya? Mungkin kalau karir ya bisa juga sih jenuh dalam berkarir gitu ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu dong sama Pak Endi. Pak Endi sendiri udah berapa tahun sih di dalam dunia pekerjaan dan udah berapa kali ganti? Berapa tahun ya? Aku lulus 2007, terus udah mulai Uh, kerja. Berarti berapa tahun tuh? 14. 14. 14 tahun, bener gak sih? Iya, 14 tahun. Iya. Ya, 14 tahun. Udah berapa kali ganti? Hmm, lumayan sih. Empat maybe ya. Empat Empat ya. tempat yang berbeda, tetapi secara pekerjaan relatif mirip lah. Cuma yang terakhir ini Hmm. aja yang di FFI aja yang mungkin rada berbeda dibandingkan ke pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Gitu. Oh gitu. Kalau dulu pindah kerja alasannya apa Pak? Kan ada orang yang pindah kerja karena memang istilahnya mengejar karir, atau yang kadang-kadang kan orang kalau lulus kuliah belum tentu dapat pekerjaan yang emang diimpikan gitu kan. Jadi biasanya pekerjaan awal itu jadi kayak batu loncatan gitu kan untuk nantinya mencapai pekerjaan yang diimpikan. Nah, kalau Pak Endi sendiri pernah alasan yang paling apa ya, yang paling berbeda atau yang paling penting sampai membuat Pak Endi harus ganti kerjaan? eh Waktu itu aku ganti kerjaan karena studi lanjut. Jadi kayak nggak mungkin mengerjakan pekerjaan itu sambil kuliah gitu. Jadi cari Hmm. pekerjaan yang lain yang memungkinkan untuk dua hal ini bisa berjalan bersamaan. Jadi itu salah satu Hmm. alasannya. Kemudian alasan I see. lainnya pernah pindah karena merasa bahwa memang
udah cukup di situ. Jadi memang memutuskan untuk mencari tempat lain gitu, yang dirasa bahwa di sana bisa lebih berkarya, bisa lebih kayak memberikan sesuatu gitu. Apalagi misalnya karena di tempat itu orang yang mengerjakan hal yang sama tuh sudah ada sebetulnya gitu. Jadi dipikir ya Hmm. udah mendingan cari tempat yang lain di mana kita bisa berkarya lah lebih 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 lagi gitu sih kurang lebih. Lebih produktif ya, berarti mencari kayak gimana sih bisa lebih mengaktualisasi diri atau produktif dalam mengerjakan sesuatu. Nah ini ada komen ya, Shop. Kantor pertamaku bertahan 9 tahun, baru bikin kantor sendiri. Bedanya dulu dapat gaji, sekarang, ini kalau di pin tuh jadi nggak kelihatan ya tulisannya. Sekarang, sekarang apa Sekarang nih harus kasih tulisannya? gaji. Oh, Harus sekarang harus kasih kasih gaji dia bilang. gaji. Mau Oh, dong nah ya nggak digaji. apa-apa ya, berarti membuka lapangan pekerjaan. Bener, bagus dong kalau begitu. Nah, Pak Endi, kalau ngomongin tentang Nah, masalah jenuh, ada orang yang istilahnya apa namanya gampang jenuh, tapi ada juga orang yang nggak gampang jenuh tuh. Ada kan kalau kita pikir, hah, lo berapa tahun kerja di sini? Ini aja aku agak kaget. Wow, kantor pertama aku bertahan 9 tahun. Tuh kantor pertama loh, bertahannya 9 tahun. Banyak orang baru di kantor yang pertama aja cuma 1 tahun atau gimana gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Endi sendiri, mungkin nggak sih seseorang tuh nggak jenuh gitu? mungkin nggak seseorang nggak jenuh. Kalau menurutku segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, apalagi itu jadi sebuah rutinitas, pasti akan sampai kepada satu titik di mana kita merasa jenuh. Itu tuh kayak sesuatu Hmm. yang manusiawi banget dan kayak sesuatu yang sangat mungkin gitu. Nah, kalaupun dia tidak jenuh, kemungkinannya banyak. Bisa jadi yang pertama denial. Enggak kok gue baik-baik aja nggak Hmm. jenuh gitu ya. Padahal dalam hatinya mungkin jenuh, mungkin orang terdekat dia yang mungkin paling tahu lah bagaimana jenuhnya dia, tapi mungkin dia nggak berusaha nunjukin. Yang kedua, atau dia berusaha untuk survive karena kebutuhan misalnya. Aduh, udah enak deh kerja di situ misalnya. Terus kemudian ada kebutuhan yang memang membuat dia merasa bahwa kalau gue pindah ke tempat lain mungkin akan sulit gitu. Atau bisa juga karena zona nyaman, ya nggak sih? Ada tipe orang yang Oh memang ya, bisa merasa bahwa ya jadi. udahlah, udah comfort di sini, jadi kayak merasa bahwa ngapain lagi, susah lagi nyari tempat yang lain. Apalagi misalnya dia sudah berada di posisi yang lumayan enak, kemudian waktunya rada fleksibel, penghasilannya juga gede gitu ya. Jadi mungkin dia akan berusaha mempertahankan tahtanya tuh. Sehingga kalau dibilang apakah dia jenuh, mungkin jenuh, tapi mungkin karena faktor-faktor itu membuat dia untuk mengignore si jenuhnya itu berganti dengan hal-hal lain yang dia anggap lebih menguntungkan dia. Tapi mungkin gak Jadi jenuh, lebih kemungkinan sih jenuh. Jadi kalau misalnya dibilang tuh kejenuhan itu sebenarnya hal yang sangat manusiawi dan sangat wajar ketika karena tadi kalau digarisbawahi dari kata Pak Hendi tuh hal yang dilakukan berulang-ulang tuh, terutama dalam durasi waktu yang istilahnya tuh kalau berulang-ulang jaraknya setahun sekali mungkin beda ya, tapi kalau ini berulang-ulang setiap hari itu kan akan sangat berbeda. Ada kalanya orang akan mengalami yang namanya kejenuhan. Cuma bertahan jadi orang yang bertahan di kantor lama tuh bukan berarti tidak jenuh, bisa jadi juga jangan-jangan Betul. nggak punya pilihan. Wah, Bener julid banget. nih. Tapi ada tipe enggak sih, ada tipe orang yang mungkin daya 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 juangnya mungkin lebih dibandingkan yang lain. Daya bertahannya mungkin dibandingkan yang lain lebih 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 cukup kuat gitu ya. Sehingga mungkin sekalipun dia jenuh ya dia berusaha mengabaikan sebenarnya dia jenuh gitu. Ketika dia mencoba membandingkan dengan hal-hal yang lain yang mungkin dia anggap jauh lebih penting gitu. Karena kan memulai pekerjaan baru juga nggak gampang, bener nggak? Apalagi kalau Betul. misalnya ini kayak Adaptasi kayak tadi lagi. bilang udah 9 tahun tuh kan bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar gitu loh. Jadi Mm-mm. kayak kudu mulai lagi di tempat yang baru, belum lagi nanti kalau dipercayain sesuatu yang baru, belajar lagi. Mm-mm. Nah, Mm-mm. masalahnya tidak semua Kenalan orang tuh lagi kayak sama lingkungan baru. betul. Jadi bisa jadi hal-hal itu yang membuat dia bertahan. Bukan berarti mungkin gak jenuh, pasti jenuh lah. Kalau dia nggak jenuh, pasti dia gak akan memilih untuk liburan dan gak akan ambil cuti. Bener gak? Oh iya Sepanjang orang bener. ngambil cuti, pasti dia pernah ngalamin titik jenuh di dalam masa-masa Oh, bekerja. berarti bisa jadi gini ya, kalau orang, jadi kalau jenuh tuh hampir dapat dipastikan orang pasti pernah mengalami jenuh. Mungkin durasi jenuhnya nggak lama gitu ya. Ada yang cepat mengatasi kejenuhannya. Salah satunya mungkin dengan cara cuti gitu kan, kemudian berlibur dan lain-lain. Nah, tapi Pak Endi, aku mau nanya deh. Sebelum ke Pak Endi, coba dong sahabat keluarga boleh dong komen di bawah sebenarnya kalau menurut sahabat keluarga nih, terutama yang udah pada bekerja, hal apa sih yang biasanya bikin kalian jenuh dengan pekerjaan kalian?
ya, apakah misalnya jenuh mengerjakan Betul. tugas yang sama, atau jenuh dengan orang-orang di sekitar, atau jenuh dengan apa sih namanya atasan, atau jenuh dengan kejauhan ya. Kadang-kadang kan ada orang tuh ya dari planet Bekasi ke Cakung gitu kan, sama aja curhat deh jadinya. Nah, jadi kayak sahabat keluarga sendiri pernah mengalami kejenuhan gak sih? Dan karena apa? Nih ada komen dari Yohanes Misda. Karena rutinitas. Nah, ya banyak banget tuh orang yang rutinitasnya itu-itu aja. Atau tadi kalau tadi kata Pak Endi, karena di tempat itu udah cukup gitu ya. Artinya mungkin udah nggak ada tantangan yang baru gitu kan ya. Bikin orang jadi kayak nggak berkembang. Nah, kalau sahabat keluarga sendiri, biasanya apa sih yang bikin jenuh sama kantor yang akhirnya bikin kalian tuh kayak gitu, harus cuti dan lain-lain. Nah, kalau menurut Pak Endi, apa Pak penyebab biasanya? Penyebabnya banyak. Jadi biasanya yang pertama ada satu kata yang mungkin kita sering kali denger ya, bukan cuma Suara Pak sekedar Endi kok hilang rutinitas, timbul tapi ya? kedengeran nggak? Hilang nih. Nah, sekarang Aman? kedengeran. Aman. Oke. Penyebabnya banyak. Ada bukan cuma sekedar rutinitas, tapi ada satu kata yang mungkin sering kali kita kita cukup dengerin gitu ya, kita cukup tahu, monoton. Jadi Hmm. rutin saja mungkin kita belum tentu sampai kepada titik jenuh. Tapi ketika kerjaan itu monoton, gitu-gitu terus tiap hari, pasti kemungkinan jenuhnya tuh besar gitu ya. Misalnya Hmm. kerjaan dia cuma nginput data, tiap hari cuma nginput data doang gitu. Nggak pernah misalnya ketemu orang dan lain sebagainya, itu pasti bisa dipastikan pasti jenuh. Kemudian eh, biasanya yang membuat orang jenuh tuh jenjang karirnya tuh nggak jelas. Jadi mungkin seumur hidupnya Hmm. cuma jadi admin doang gitu ya. Karena Stuck misalnya di di situ ya. kantor ya stuck di situ itu bisa membuat orang kayak merasa jenuh apalagi ketika dia memikirkan ke depan. Kemudian ada penelitian bilang biasanya dedikasi yang terlalu lama, 15 tahun dan sebagainya, itu bisa membuat orang merasa jenuh karena faktor-faktor tadi itu. Apalagi kalau misalnya kurang apresiasi di kantornya. Hmm. Kalau misalnya di setiap tahun ada bonus sih mungkin itu bisa memacu ya. Aku ada beberapa temen yang di kantornya tuh bahkan kayak dibikinin kompetisi antar karyawan. Jadi diminta Hmm. bikin sesuatu, present sesuatu, kemudian ada bonusnya di akhir tahun gitu. Itu kan mungkin akan sangat mewarnai sehingga suasana pekerjaan nggak terlalu membuat jenuh gitu. Kemudian nggak ada balance, nggak ada keseimbangan antara pekerjaan dengan hal-hal lain di dalam hidup. Weekend kerja, istirahat makan siang aja dipakai buat kerja ya kan. Kemudian lagi liburan di rumah dipakai buat kerja, nyiapin buat misalnya buat meeting dan lain sebagainya. Itu sudah bisa dipastikan pasti dia akan menjadi orang yang sangat-sangat mudah jenuh. Dan salah satu faktor yang sangat berpengaruh tuh lingkungan. Bener banget yang tadi kamu bilang. Entah itu tempat kita kerja misalnya, kemudian suasana pekerjaan, orang-orang yang ada di pekerjaan juga itu jangan salah loh bisa bikin jenuh. Apalagi misalnya kalau jumlah orangnya mungkin nggak terlalu banyak, kayak di kantor kita kan nggak terlalu banyak ya, berarti kan potensi untuk ya lu lagi gitu. Tapi kalau misalnya 4L. ketemu banyak orang, iya ketemu banyak orang mungkin akan jauh lebih berbeda gitu. Misalnya jumlah orangnya banyak, bisa Hmm. apalagi punya kesempatan buat keliling-keliling misalnya. Satu satu masa dia ngejalanin administrasi, tapi di momen yang lain mungkin dia dipercayain ngerjain hal yang lain. Nah itu pasti akan membuat dia jauh lebih dinamis ya Dinamis. dan Ya. ya dan nggak cenderung mudah mudah jenuh. Ini ada banyak komen nih komen. Nih, komen yang pertama baca dulu ya nih dari Kak Petra nih. Pada dasarnya setiap kantor gak ada yang sempurna, tapi kalau jenuh ya sangat manusiawi. Jenuh karena kerjaan, jenuh karena lingkungan kerja, atau jenuh karena rutinitas yang mungkin jadi kayak robot. Ya bener banget, jadinya kayak set udah kayak ke ini gak sih kayak udah ada sistem dalam tubuh kita mengerjakannya, alurnya tuh begini gini gitu ya. Tapi ada juga teman aku ya, ini luar biasa sih. Kita tuh sampai kayak sering bingung. Kalau masih bertahan sih, gila ya, lu padahal gaji lu cuma segitu gitu ya. Terus dia jawabnya, ya soalnya orang-orangnya emang enak, gue kayak keluarga di sana. Hmm, Nah ini jadi juga jadi satu apa namanya poin plus sehingga seseorang tuh bertahan gitu ya. Nggak ngelihat gajinya tapi ngelihat tentang lingkungannya. Ini tadi ada komen lagi, coba ya aku scroll dulu. Nah, kemudian, oh ini masih dari Kak Petra. Tapi sebenarnya diri kita sendiri yang tahu batas maksimal, asal jangan pernah resign kalau belum tahu next step-nya. Nah, ini juga bener. penting nih ya. Sering orang istilahnya, oh
aku kemarin cerita deh sama Pak Endi yang aku bilang waktu itu pernah baca bahwa ternyata untuk generasi-generasi yang lebih muda saat ini gitu ya, dari generasi Z sampai dengan milenial, milenial mungkin bukan belum bekerja ya, tapi intinya kayak titik Milenial apa sampai sih Z namanya, kali. milenial sampai Z Milenial. ya, kebalik ya ampun si Yang Alen ya belum tuh pokoknya yang apa? Yang belum tuh apa? oh yang kalau milenial tuh berarti sampai mas sekarang usia berapa? Kita kamu Kita milenial tuh. milenial ya? Oh kita iya ya. Ya pokoknya intinya tuh banyak banget anak-anak yang lebih muda dari kita-kita ini, Pak. Pokoknya yang lebih muda dari kita ini itu apa namanya titik jenuhnya gampang banget di kantor sehingga mereka kayak dinilai sebagai generasi yang istilahnya nggak mau berjuang, istilahnya manja, nggak mau apa sih namanya nggak punya ini ya nggak punya ketahanan mental untuk fight. Nah untuk kalian-kalian yang lebih muda dari Pak Endi dan Alen coba komen bener nggak sih Bener ya? kalian mudah nggak sih Setuju untuk nggak? resign? Setuju nggak? Kalau nggak setuju tolong komen di bawah timpukin Pak Endi nggak ada yang bercanda ya. Nah Ya kalau boleh lah misalnya timpukin tanda-tanda santuy. orang nggak kalau misalnya tanda-tanda orang mulai mengalami kejenuhan di kantor seperti apa Pak? Yang pasti udah nggak semangat. Itu udah bisa dipastikan lah ya. Kalau jenuh tuh kayak udah mulai mau berangkat kantor tuh kayak udah bawaan males gitu. Apalagi Hmm. kalau hujan tuh udah kayak berasa, aduh hujan yang gede dong misalnya kayak gitu. Biar punya alasan buat gak usah ke kantor. Biar nggak Itu kayak masuk. udah ya udah banyak pikiran-pikiran nggak menyenangkan deh ketika mau mau berangkat kerja tuh bawaan tuh kayak aduh males banget gitu. Apalagi kalau misalnya dari Minggu menuju ke Senin. Kemudian biasanya suka menunda. Jadi ketika misalnya jenuh tuh akhirnya membuat dia nggak bersemangat kan ngerjain kerjaannya. Jadi cuma mikir udahlah ntar aja lah. Ah udahlah ntar Oh aja nggak lah gitu. produktif. Nah itu nggak produktif. Kemudian biasanya secara relasi pun dengan rekan-rekan yang lain akhirnya juga nggak terlalu baik ya. Misalnya mungkin jadi rada Betul. sensitif karena dia sendiri mungkin menahan kejenuhannya, tapi juga kan mungkin tidak semua orang cukup bisa cerita kepada sesama rekan, Betul. apalagi kalau bosnya dengar misalnya terancam diberhentikan kan dan lain sebagainya. Mungkin karena itu akhirnya membuat dia menjadi mudah jadi sensitif, misalnya jadi mudah marah, terus kayak bisa juga akhirnya menjadi orang yang cukup tertutup. Akhirnya mungkin dia jadi lebih Hmm. banyak menyibukkan diri dengan dirinya. Biasanya kemudian ketika kerja biasanya akhirnya menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang bukan pekerjaannya gitu. Nggak Nah itu fokus menjadi ya. ciri nggak fokus. Selalu lihat jam. Aduh udah jam berapa nih? Oh, Aduh udah kepengen nggak pulang nih. sabar. Kalau nggak sabar. Mungkin juga menghitung tanggal. Yang dia tungguin cuma tanggal gajian doang. Tapi kalau udah gajian udah lewat tuh kayaknya aduh Tuhan ini berat banget gitu ya. Bisa juga orang kalau udah sampai titik jenuh lo nggak sih? Bisa psikosomatis, bener nggak? Karena mungkin dia Oh juga ya. stres, dia sendiri mungkin Mm-mm. merasa nggak nyaman dengan kerjaannya, tapi mungkin dia nggak bisa ceritain, biasanya asam lambungnya naik misalnya, Mm-mm. mudah migrain Betul. misalnya. Nah itu ciri-ciri bahwa mungkin kamu atau orang itu sedang berada di titik jenuh di tengah-tengah pekerjaan yang dia jalani. Jadi sebenarnya kalau ditanya mungkinkah kita menyadari bahwa kita jenuh, pasti bisa dipastikan kita tuh sebenarnya menyadari kita sedang Mm-mm. jenuh atau enggak gitu. Hanya saja mungkin banyak orang berusaha untuk menutupi itu ya karena hal-hal yang Deny. alasan-alasan tadi, betul yang tadi aku ceritain kayak gitu sih. Iya benar-benar itu tentang psikosomatis nih sahabat keluarga perlu ketahui ya bahwa kan udah sering banget lah kita dengar bahwa kesehatan fisik dengan kesehatan psikis atau mental tuh saling berhubungan gitu ya. Jadi kalau ngomongin jenuh itu kan sebenarnya kesehatan mental juga. Apa sih yang membuat kita jenuh gitu? Nah yang tadi tanda-tanda tadi Pak Endi sampaikan gitu, fatigue gitu ya, kelelahan yang luar biasa atau kayak ngerasa, aduh kayaknya setiap ke kantor kok lambung ini ya perih banget segala macam. Tapi kalau diperiksa ke dokter nggak ada masalah apa-apa, ternyata psikosomatis, yaitu satu kondisi psikis yang memang terpengaruh gitu ya, bukannya pura-pura sakit, bukan, tapi memang sakitnya valid gitu ya. Tapi memang itu dipengaruhi oleh kondisi psikis kita gitu, karena mengalami kejenuhan dan yang lain-lain tadi. Nah, kalau misalnya tadi Kak Petra sempat info tuh tentang resign. Kalau menurut Pak Endi gimana Pak? Apakah setiap jenuh harus resign atau uh, batas maksimal deh, seperti apa sih kejenuhan maksimal yang akhirnya harus udah ini nggak boleh ditunda-tunda, mendingan
you resign deh daripada bahaya gitu. Gimana Pak? Ya, kalau menurutku sebenarnya hal yang paling penting pertama adalah kayak kita mencoba mengidentifikasi apa sih yang membuat kita jenuh. Itu yang paling penting dulu gitu loh. Jangan sampai kemudian kayak kita sendiri nggak jelas kenapa kita jenuh, kemudian kita cepat-cepat memutuskan sesuatu gitu. Apakah misalnya kita Hmm. jenuh karena pekerjaan yang monoton? Apakah kita misalnya jenuh karena kita sudah sekian lama bekerja di tempat itu? Apakah kita jenuh karena memang suasana kerjanya tidak mendukung dan lain sebagainya? Nah, kalau misalnya kita udah ketahui penyebabnya, mungkin langkah selanjutnya kita pikirkan nih apa yang bisa dilakukan, bener nggak sih, untuk memperbaiki itu semua. Misalnya kalau misalnya kita udah bosen ngerjain satu kerjaan dan kita cuma ditaruh di divisi itu, terus kita mungkin bisa share sama atasan kita, sama supervisornya Hmm. kita, sama manajernya kita mungkin, atau eh, apa kepala di divisinya kita mungkin bisa share bahwa kita mungkin butuh tantangan baru, pengen belajar sesuatu hal yang baru dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya suasana kerjanya ya mulai coba lihat apakah memang suasana kerja itu masalah selera, karena tiap orang kan punya selera sendiri-sendiri, bener nggak? Atau misalnya memang sudah toksik banget nih, sehingga membuat kita Hmm. merasa bahwa kita nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk merubah situasi yang ada gitu. Jadi itu mungkin langkah-langkah penting dulu yang kudu dipikirin, baru kemudian mulai mempertimbangkan apakah perlu resign atau tidak gitu. Karena yang pasti kan memang kalau seandainya kejenuhan itu udah kayak mempengaruhi diri kita, bikin kita sakit, bikin suasana jadi nggak nyaman, ya mungkin sudah mulai harus pertimbangkan dengan catatan yang tadi Kak Petra bilang tuh, pikirin dulu, cari dulu pekerjaan yang Siap-siap dulu. lain. Iya, jangan sampai kemudian kita lepas pekerjaan kita, kemudian malah kita nggak ngapa-ngapain, yang tadinya jenuh di tempat kerja, akhirnya pindah jenuhnya jadi jenuh karena nganggur misalnya, karena nggak punya Mm-mm. pekerjaan, akhirnya sama-sama jenuh gitu. Jadi mungkin itu hal-hal penting yang kudu dipikirin dulu sebelum sampai kepada poin tadi tuh, apakah perlu resign atau enggak gitu. Dan yang menurutku sih kalau yang paling penting adalah ketika kita merasa jenuh tuh jangan disimpan sendiri, bener nggak sih? Kadang tuh Betul. kalau kita Ajak lain memikirkan orang, cuma sendiri tuh, ajak orang lain jenuh juga, enggak ya? iya ajak orang lain sama-sama gabut juga enggak juga sih. Cuma maksudnya kadang tuh kita terlalu subjektif dengan perasaan jenuh kita gitu loh. Jangan apakah objektif atau enggak itu yang mungkin kita perlu share sama orang lain, atau mungkin sesama rekan kerja, apakah mereka merasakan hal yang sama dengan kita atau enggak. Siapa tahu dengan share justru mungkin hal-hal yang kita rasa sulit diubah kayak suasana kerja dan lain sebagainya, justru karena semua orang merasakan hal yang sama, ini memikirkan hal baik untuk dilakukan di kantor gitu sih kalau menurutku. I see. Tadi ada satu kata yang menarik yang tadi Pak Endi sebut, yaitu toxic ya. Ini sahabat keluarga penting banget. Jadi kalau ngomongin tentang apakah setiap merasa jenuh harus resign, kalau kayak gitu, itu nanti apa tuh namanya portfolio kita atau CV dan apa sih namanya resume kita untuk melamar pekerjaan tuh nggak akan pernah bagus. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahan dengan tantangan, Betul. ya kan? Nggak pernah berhasil menghadapi tantangan. Tapi dengan toxic itu seperti ini. Misalnya lingkungannya toxic dalam arti kan ada tuh ya kalau misalnya senioritas di dalam pekerjaan aja kan ada ya. Jadi kayak terlalu sering digojlok, lingkungannya udah nggak sehat banget ya. Apalagi kalau sekarang nih ada kekerasan seksual di dalam lingkungan pekerjaan, atau juga misal ada bullying lainnya, itu udah toksik banget. Nah itu tuh nggak perlu ditunda lagi tuh, itu emang udah harus resign. Atau misalnya dengan toksik dalam bentuk pekerjaan ya, dalam arti gini, kan ada ya kalau orang ya yang sangat idealis ya Pak Endi, kayak misalnya dia punya prinsip tertentu, aduh suara tiba-tiba hilang, dia punya prinsip tertentu, kemudian ketika dia sepanjang perjalanan karirnya dia, tiba-tiba di tengah-tengahnya itu dia merasa kok prinsipnya ini mulai tidak terpenuhi ya, kok kayaknya pekerjaannya ini mulai apa meracuni dirinya. Nah ini juga kalau misal kalian mulai kehilangan diri kalian, kalian mulai kehilangan prinsip hidup kalian, ya jangan gitu. Misalnya apa? Kalau di tengah-tengah disuruh korupsi, atau di tengah-tengah disuruh apa? Misalnya melakukan kejahatan-kejahatan kecil yang akhirnya menumpuk, ya jangan gitu ya. Mendingan resign. Nah, cuma yang mungkin kalaupun belum punya pekerjaan yang baru, mungkin yang perlu dipersiapkan adalah sebelum resign, siapin dulu tabungannya, sisihin tuh tiap bulan. Jangan sampai nanti begitu resign gak punya kerjaan, kita jadi beban buat orang tua. Mohon maaf, kesian orang tua, ya kan? Nah, Benar pengen banget. dilanjut lagi. Kalau misalnya untuk mengatasi kejenuhan ya kan ada orang yang memang istilahnya tadi ya bertahan
Bukan nggak jenuh, tapi dia mau nggak mau harus bertahan karena ada keluarga yang harus dihidupi gitu ya. Atau kalau sekarang nih situasi pandemi nyari pekerjaan lagi ya kan susah. Nah gimana dong Pak ngadepin kejenuhannya supaya nggak perlu resign? Ya, yang pertama sih kalau menurutku yang tadi ya, kita coba kenali dulu penyebab kejenuhannya itu apa. Itu penting tuh untuk bisa mengatasi kejenuhan itu sendiri. Yang kedua adalah coba lihat diri kita. Kita tuh sebenarnya tipe apa sih? Ada orang tuh yang memang tipenya tuh dia lebih cocok berbisnis, misalnya tadi tuh kayak komentar yang tadi dia mungkin lebih suka membuka usaha atau memang dia tipenya adalah tipe orang yang bekerja untuk orang lain misalnya. Karena itu kan Hmm. dua hal yang berbeda ya. Kalau memang dia tipenya tipe bisnismen, kalau misalnya dia bekerja dan menjadi karyawan, mungkin akan sampai kepada satu titik dia sendiri nggak akan cukup tahan terkait dengan hal itu. Jadi kenalin diri kita dulu tuh, itu yang paling penting. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah tahu penyebabnya apa, ya mulai diperbaiki. Hal-hal lainnya adalah kita coba pikirin, apa sih tujuan kita kerja? Kita tuh tujuan kerja tuh cuma buat cari duit tiap bulan doang. Kalau misalnya itu tujuannya, bisa dipastikan kita akan sangat mudah jenuh gitu loh. Apalagi kalau misalnya gajinya nggak naik-naik dan lain sebagainya misalnya. Kemudian nggak ada income tambahan, pasti akan dipastikan akan cepat merasa jenuh. Atau tujuan kita yang lain, misalnya ada jenis pekerjaan tuh yang kayak gini loh. Ada jenis pekerjaan yang mungkin secara salary tidak tinggi, tapi di pekerjaan itu kita bisa belajar banyak, ya kan? Mhm. Nah, misalnya kita dipercayakan, terus ada banyak sekali training yang diadakan dan sebagainya. Kita bisa belajar banyak walaupun mungkin secara salary kita Peluang nggak ya. dapat. Ya, itu yang coba dipikirin gitu. Nah, kalau misalnya memang ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, ya cobalah kembangkan diri supaya kita nggak mudah jenuh dengan banyak belajar misalnya di kantor itu. Kemudian belajar untuk berpikir positif itu penting. Karena acap kali rasa jenuh itu membuat kita mikirin segala sesuatunya itu jadi negatif gitu loh. Kayak suram banget gitu nih. Kayaknya di kantor ini bakal suram dan lain sebagainya. Coba pikirkan hal-hal positif yang bisa kita dapat ini sepanjang kita bekerja di tempat itu. Mungkin nyiptain target juga penting. Karena kejenuhan itu kan monoton ya, sesuatu yang Hmm. terjadi ketika hal monoton kita lakukan terus-menerus. Mulai bikin target gitu loh. Kalau selama ini misalnya kita melakukan sesuatu cuma sekedar melakukan, tapi ada nggak target-target yang lain yang mungkin bisa membangkitkan, bukan cuma sekedar membuat kita sibuk, tetapi bisa membangkitkan emosi kita gitu ya. Kadang kan ada pekerjaan yang kayak kita akhirnya menikmati bekerja di sana ketika kita tahu apa yang kita lakukan misalnya bermanfaat buat orang lain, menginspirasi orang lain. Kemudian coba ubah rutinitasnya diubah, ganti suasana kerja. Kalau makan siang biasanya di dalam kantor, mungkin sesekali bisa pergi keluar gitu kan ya, misalnya. Kemudian buat rencana berlibur itu penting. Jadi Hmm. sebenarnya kalau kita lagi kerja, cuti itu penting gitu loh, dan itu tuh sebisa mungkin dimanfaatkan untuk kita ambil dan kemudian kita nikmatin liburan, walaupun mungkin di masa pandemi kayak begini agak susah kemana-mana karena bagaimanapun kayak butuh keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan kita gitu loh. Biar Supaya ekuivalen. betul, biar ekuivalen. Kemudian juga mungkin kita coba mengatur uh, kayak meja kita diatur supaya lebih lebih oke. Ini kan beberapa waktu ini kan Kayak aku kita dong, kayak, kayak aku. ya betul, kayak mejanya Alan tuh rapi banget, terus ada tanamannya, kemudian ada ikan-ikan yang mendampingi masa-masa bekerja. Nah, itu menolong, bener gak sih? Ya kan, walaupun saya tidak pelihara ikannya, tapi minimal kadang kalau melihat dari kejauhan gitu ya, itu pun juga cukup sangat menolong. Ada tanaman-tanaman di pot-pot kecil yang kita taruh. Nah, itu tuh mungkin bisa jadi langkah-langkah untuk bisa menghilangkan kejenuhan. Terus hangout sama teman-teman kantor juga penting kali ya. Maksudnya kayak sesekali Betul. pulang kantor makan bareng atau ngapain. Karena suasana-suasana kayak begitu tuh yang membuat kita menikmati pekerjaan kita. Kayak tadi yang kamu cerita tuh, kenapa dia nggak mau keluar? Misalnya gajinya kecil tapi dia tetap bertahan ya karena merasa di situ dia bertemu dengan keluarganya. Nah, itu tuh hal-hal kayak begitu tuh yang kayak bisa diusahakan sih sebenarnya kalau menurutku. Jadi tuh istilahnya harga atau nilainya itu bukan cuma dilihat dari salary atau gaji ya, tapi bagaimana nilai, misalnya nilai kekeluargaan, nilai tadi dia bilang tuh ada peluang-peluang tuh kan, berarti kan kita mendapat wawasan yang baru gitu ya. Nah juga kayak sahabat keluarga mesti ingat juga gitu ya kalau ngomongin tentang resign dan lain-lain, mesti diingat apakah
sudah yakin di tempat yang baru akan menjadi yang lebih baik atau tidak. Jadi harus dipertimbangkan gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya dikit-dikit jenuh, resign mah gawat juga gitu ya. Terus apalagi kalau ngomong tadi nih, Pak Endi kan sempat bilang tuh harus mencari keseimbangan gitu. Keseimbangannya apa? Misalnya sahabat keluarga punya suatu hobi, meskipun traveling mungkin agak sulit ya saat ini, ya nggak usah jauh-jauh travelingnya, cari aja kayak hidden gem yang ada di situ tuh apa sih gitu ya, kayak aku kayak oh ada coffee shop baru nih di sini gitu, tapi ingat tetap prokes gitu kan. Jadi intinya sih kayak mencari hal yang istilahnya keluar dari rutinitas itu, dan jangan lupa cuti itu hak kita memang, tapi ingat kita juga perlu melakukan tanggung jawab kita dulu ya, sebelum cuti harus disiapin dulu. Pak Endi, pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Jadi kalau Mm. misalnya nih kejenuhannya tidak dihadapi, tidak diatasi. Kalau tadi kata Pak Endi kan kadang-kadang orang suka deny ya, tidak mau mengakui bahwa dia jenuh gitu. Nah, apa sih yang akan terjadi? Ada nggak sih dampak yang akan terjadi kalau misalnya kejenuhan itu tidak segera diatasi? Pastilah ya, secara psikologis itu pasti berdampak, emosionalnya pasti nggak akan stabil. Kemudian secara fisik juga mungkin dia akan menjadi orang yang kayak mudah sakit, tapi kalaupun ke dokter juga nggak ketahuan sakitnya apa misalnya, karena stres. Kemudian akhirnya pekerjaannya jadi nggak berkualitas, nggak bisa produktif lagi. Hmm. Biasanya cuma sekedar dikerjakan dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi kita jenuh karena monoton, tapi justru kejenuhan itu juga akhirnya membuat hidup kita makin monoton ketika kejenuhan itu tidak Hmm. diatasi. Bener gak sih? Karena misalnya ya udah karena nggak ada apa-apa, ya udah hidup kayak ya udah kayak ngalir gitu aja, nggak jelas apa yang mau kita lakukan gitu, kayak cuma muter-muter di situ saja, akhirnya makin numpuk, akhirnya kita merasa bahwa hidup kita tuh kayak nggak berkualitas. Nah, bisa jadi kan lama-lama kita merasa bahwa kita nggak berguna misalnya. Apalagi kalau sepanjang kita merasa jenuh, kita nggak mengupgrade diri. Umur udah makin Hmm. bertambah gitu ya. Umur udah makin bertambah, kita mikir saingan kita makin banyak. Udah usia 30 ke atas, kalau mau pindah kerja lagi tuh juga kan harus mikir-mikir gitu loh. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi hal-hal yang bisa terjadi ketika kita tidak berusaha untuk mengatasi kejenuhan yang kita alami di kantor sih. Kayak gitu. Jadi intinya jenuh itu wajar dan sangat manusiawi, tapi bukan berarti karena wajar terjadi artinya tidak perlu diatasi. Justru ini karena sering terjadi maka harus diatasi. Mungkin saat ini ada kejenuhan yang bisa diatasi. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu jenuh lagi, bisa juga kayak gitu. Makanya harus segera diatasi dengan cara menemukan keseimbangan hidup, atau juga tadi kalau kata Pak Endi, menjadikan rekan-rekan kerja sebagai apa namanya ya, kalau bilang peer support kali ya, saling dukung gitu ya. Bukannya untuk ngejulitin aja ya, kadang-kadang kan saling menjuliti satu sama lain di belakang, tapi lebih kayak bagaimana sih bisa saling menolong gitu, saling mendukung kalau kita tahu rekan kita membutuhkan pertolongan. Dan yang mungkin tadi Pak Endi sampaikan juga adalah perlu mengakui kalau kita jenuh, kita mengakui pada diri kita bahwa kita jenuh dan kita butuh break. Kita butuh waktu untuk beristirahat sejenak dengan cara apapun itu. Boleh dong closing statement buat kita malam hari ini, Pak Endi? Ya, kalau aku ngelihatnya gini, bahwa bagian dari hidup kita bukan hanya sekedar pekerjaan, apapun itu adalah berbicara masalah panggilan hidup, dan juga kemudian hidup tuh harus ada dengan tujuan yang jelas gitu. Jadi kadang ketika misalnya kita cuma sekedar menjalani hidup kita begitu aja, tanpa tanpa memikirkan apa sih sebetulnya tujuan kita hidup, akhirnya kemungkinan untuk kita merasa jenuh itu akan sangat-sangat tinggi. Atau bisa jadi kita asal-asalan pilih pekerjaan yang akhirnya kemudian membuat kita menjadi mudah jenuh gitu. Jadi kalau menurutku poin pentingnya adalah jalanilah apapun yang kamu saat ini sedang jalani dengan sepenuh hatimu gitu. Nah, ketika misalnya ada momen-momen ketika kamu merasa jenuh, coba pikirkan juga solusinya dengan sepenuh hatimu supaya Hmm. uh, hidup yang kita jalani atau pekerjaan yang kita jalani sebagai bagian dari panggilan dan uh, uh, apa kalau istilah yang aku boleh pakai mungkin pelayanan kita gitu ya, kita boleh mengerjakan semuanya tuh dengan maksimal dan tetap giving the best. Namanya jenuh tuh wajar, itu tuh pasti gitu, tapi bukan berarti tertutup kemungkinan untuk kita tidak bisa menghalau kejenuhan itu. Selalu ada banyak kemungkinan untuk kita bisa mengatasinya. Pertanyaannya mau apa kagak gitu sih. Betul.
Dan jangan lupa kalian punya keluarga. Kalau jenuh itu tidak diatasi, hati-hati itu kayak bom waktu loh. Suatu saat kalian pulang ke rumah, orang di rumah yang malah jadi kena sasaran ya kan? Atau kayak tadi sempat ada yang komen yang kerja keras bagai kuda sampai lupa orang tua. Wah, ini gara-gara jenuh tapi nggak bisa keluar, akhirnya lupa juga sama orang tua atau keluarga. Oke, sahabat keluarga juga Bener. Pak Endi, thank you so much buat malam hari ini Sama-sama. tentang kejenuhan dalam dunia kerja ya. Udah kerja keras berpeluh, hatinya penuh keluh gitu ya. Nah, semoga apa yang kita curhatin pada malam hari ini, sahabat keluarga bisa mendapatkan hal-hal yang positif yang bisa menolong supaya kedepannya juga nggak mudah menyerah, tapi juga bisa mencari keseimbangan hidup supaya bisa bertahan dan berjuang menghadapi kejenuhannya. Jangan lupa untuk Betul. Kamis depan kita bakalan ngobrol lagi masih tentang kejenuhan, tapi kita akan ngomongin tentang jenuh dalam dunia parenting ya, dengan pembicara yang tentunya ahli dong dalam bidangnya. Nanti akan dipandu mungkin sama Pak Endi atau sama Alin, kita lihat minggu depan ya. Sampai jumpa Siap. untuk minggu depan dan jangan lupa juga untuk ikutin terus tips-tips yang ada di Instagramnya Family First Indonesia. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.